tetap kuat, agar tetap menikmati sukacita dan juga agar boleh terus mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Bantulah mereka untuk senantiasa mencari dan menemukan Engkau dalam kehidupan mereka. Jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, juga kuasa-kuasa kejahatan, atau juga roh-roh jahat, serta segala macam sakit dan penyakit yang membuat mereka tidak berdaya, membuat mereka tidak mampu lagi untuk bekerja. Semoga karena bantuan dan rahmat-Mu ya Tuhan, mereka tetap sehat, sehingga mereka pun boleh tetap menjalankan dan mengembangkan apa yang telah Kau berikan untuk mereka. Jagalah mereka selalu ya Tuhan, temanilah mereka dalam seluruh hari-hari hidup mereka selanjutnya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari bakti 210. Firman Tuhan harus mengundang jawaban. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya rela turut sabdamu, saya patuhi. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan ini Langkah hidupku, hidupku aman selalu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita dengarkan Injil. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Sang Peluka. Dan bahagia. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah Injil Tuhan. terpujilah Kristus. Karena ulang tahun, tetapi juga secara lebih luas, secara lebih umum, karena rahmat dan berkat Tuhan untuk mereka hingga saat ini. Bukan saja untuk Bapak Redi, tetapi kita mendengar tadi bagaimana Yesus sendiri, bukan hanya kita yang mengucapkan syukur ketika ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam hidup. Yesus pun melakukan itu, terutama ketika kemudian para murid dalam perutusannya itu berhasil untuk menaklukkan setan-setan. Yesus bersyukur karena apa? Bukan karena para muridnya, tetapi karena Tuhan sungguh bekerja di dalam diri para murid. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan atau juga membuka hatinya supaya Tuhan bekerja di dalamnya. Maka Tuhan Yesus tadi bahwa banyak nabi dan raja ingin melihat, tetapi mereka tidak mampu untuk melihat. Tetapi ada orang-orang khusus yang dipercayakan
dan juga yang dikehendaki oleh Tuhan supaya Tuhan menyatakan hal itu kepadanya. Artinya bahwa ada alasan yang begitu kuat bagi kita untuk bersyukur dalam kehidupan ini, terutama karena apa? Karena Tuhan yang bekerja dalam diri kita. Karena Tuhan yang masih memperkenankan kita hidup hingga saat ini. Tidak semua orang mengalami hidup itu. Tidak semua orang mengalami keberhasilan. Atau juga tidak semua orang bisa merasakan, mengalami sebagaimana yang kita alami saat ini. Kita bisa berkumpul, kita bisa bercerita, sharing, dan lain sebagainya. Ada banyak orang yang tidak mengalami saat-saat seperti begini. Bahkan ada orang yang kurang bahagia dalam hidupnya. Ada orang yang sulit sekali untuk membagikan pengalaman, untuk bercerita, karena tidak ada orang lain. Juga ada orang yang sulit sekali untuk merasakan suasana persaudaraan dan kekeluargaan sebagaimana yang kita alami pada malam ini. Artinya bahwa yang kita alami pada malam ini patut kita syukuri. Karena apa? Karena pengalaman seperti ini hanya kita yang bisa alaminya. Tidak ada orang lain yang bisa mengalami seperti ini. Ada orang yang sama sekali sulit mengalaminya. Maka Tuhan Yesus mengajak kita untuk bersyukur. Tidak hanya soal hal-hal yang besar. Mungkin malam ini karena Bapak Randy berulang tahun hari Minggu kemarin. Itu menjadi alasan. Tetapi sebenarnya ada begitu banyak alasan yang membuat kita patut bersyukur kepada Tuhan. Selain bahwa kita tetap sehat, bahwa kita tetap masih bisa bekerja untuk menafkahi, untuk mengisi hidup kita. Ada orang yang sulit mendapatkan pekerjaan. Ada orang yang berusaha, membangun usaha tetapi tidak berhasil. Maka tidak semua orang bisa mengalami hal yang sama. Maka Tuhan katakan tadi bahwa hal ini hanya diberikan kepada orang-orang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka sekali lagi Tuhan mengajak kita untuk bersyukur. Selain karena ulang tahun, tapi karena hal-hal kecil yang sudah kita alami selama ini. Kita bisa berjumpa, kita bisa tertawa, kita bisa senang-senang, kita masih bisa makan, kita masih bisa sehat, dan lain sebagainya. Itu hal-hal lain yang kadang-kadang kita abaikan, kita anggap remeh. Tapi ini anugerah yang terbesar, yang juga sama besarnya dengan anugerah bertambahnya ulang tahun yang kita alami, lebih terutama yang Bapak Randy alami. Maka ajakan untuk kita pada malam ini secara khusus untuk Bapak Randy adalah bersyukurlah setiap waktu. Karena apa? Karena Tuhan masih memperkenankan kita, tidak hanya untuk hidup tetapi untuk mengalami kebaikan-kebaikannya. Bersyukurlah setiap waktu, karena Tuhan masih memberikan orang-orang yang bisa bersama dengan Bapak Randy, bisa bersama dengan kita, berjalan bersama untuk membangun hidup kita masing-masing, untuk mendapatkan berkat. Coba bayangkan kalau tidak ada sesama, tidak mungkin kita akan berhasil. Maka kehadiran sesama, betapapun kadang-kadang kita tidak menganggapnya, tetapi sekali lagi itu adalah rahmat besar untuk kita. Maka itu yang diminta oleh Tuhan untuk kita pada malam ini. Bersyukurlah, bukan saja karena bertambahnya usia, tetapi terutama bahwa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati dunia yang begitu indah. Banyak orang yang kemudian umurnya tidak panjang. Banyak orang yang kemudian tidak sanggup menikmati, tidak mengalami kebahagiaan, tidak mengalami sukacita dalam hidup. Entah karena situasi ekonominya atau juga karena tekanan-tekanan lain atau masalah-masalah lain. Sementara kita, walaupun ada masalah tetapi kita masih bisa berjumpa dengan teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Dan di dalam perjumpaan itu kita sungguh menikmati bahwa kita adalah satu keluarga yang berasal dari daerah yang sama. Maka patut kita syukuri ini.
Karena inilah kekuatan kita. Rahmat Tuhan itu tidak langsung diberikan, oh ini untuk kau. Tetapi seringkali Tuhan memberikan rahmat dan berkatnya itu melalui sesama, yang kadang-kadang kita tidak sadari. Bapak Randy banyak cerita tentang bagaimana orang-orang yang telah berjasa dalam kehidupan, orang yang telah terlibat sehingga usahanya sampai berhasil hingga saat ini. Itulah cara Tuhan menunjukkan kasih dan kebaikannya untuk kita, terutama untuk Bapak Randy keluarga. Maka sekali lagi Tuhan mengajak kita bersyukurlah. Sekecil apapun yang kita alami, bersyukurlah. Karena apa? Karena melalui hal yang kecil juga Tuhan datang dan memberikan berkat dan rahmatnya untuk kita, tidak hanya untuk Bapak Randy keluarga, pun juga untuk kita semua yang pada malam ini berkumpul di sini sebagai satu keluarga, sebagai bagian dari keluarga Bapak Randy yang ada di tanah perantauan di Jayapura. Semoga kita pun juga senantiasa menyadari bukan hanya Bapak Randy yang mengalami berkat, kita pun walaupun kecil, walaupun sederhana, yang penting kita bahagia dengan hal itu sudah berkat yang luar biasa. Karena apa? Karena masih begitu banyak orang yang tidak mengalami hal seperti ini. Itu yang Tuhan minta, itu yang Tuhan ajak dari kita melalui bacaan yang kita dengarkan pada malam ini. Amin. Membuka pikiran, juga membuka budi, jiwa dan hati kami dalam sabda. Secara khusus ya Tuhan, di hari yang sangat istimewa ini, di mana kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat ulang tahun dari saudara kami Bapak Randy. Engkau menyapa kami dengan sabdamu yang sangat luar biasa. Melalui sabdamu Engkau mengajak kami untuk selalu bersyukur, untuk selalu berbahagia, bergembira dalam kehidupan ini. Karena Engkau selalu mau hadir dalam kehidupan kami. Engkau selalu mau memberikan berkat. Sekecil apapun berkat itu telah memberikan hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, semoga kami terus membuka hati kami, pikiran kami, agar kami pun dalam kehidupan ini senantiasa mau bersyukur atas apa yang kami alami. Tidak hanya hal-hal besar, hal-hal luar biasa, pun juga dalam hal-hal kecil dan hal-hal yang sederhana. Dan secara khusus kami mendoakan Bapak Randy, semoga Engkau melimpahkan kepadanya rahmat, kesehatan yang baik, juga kekuatan, agar dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat, dengan tenaga yang kuat, ia pun boleh terus menjalankan hari-hari hidupnya, terutama dengan usahanya untuk semakin dekat dengan Engkau, dengan menggumuli sabda. Bantulah dia, temanilah dia dalam proses pergumulan akan firman-Mu. Semoga pada saatnya dia boleh menemukan dan berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu yang dia baca dan juga ia pahami serta ia renungkan. Berkatilah pula keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berikanlah kepada mereka juga ya Tuhan kesehatan yang baik. Jagalah mereka, jauhkanlah dari mereka segala mara bahaya, juga kuasa-kuasa kejahatan, terutama roh-roh jahat yang menghambat dan mengganggu ketenangan hidup mereka. Untuk kedua anaknya, semoga Engkau senantiasa menemani mereka dalam seluruh usaha mereka untuk menggapai cita-cita mereka. Dan juga untuk keluarga, sanak saudara atau siapa saja yang telah terlibat dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan Bapak Randy, sehingga Bapak Randy boleh berada saat ini seperti ini. Saya mohon semoga Engkau juga membalas segala kebaikan mereka ya Tuhan dengan melimpahkan berkat dan rahmat sebagaimana yang mereka perlukan, terutama kesehatan, kegembiraan, dan rasa syukur dalam hidup mereka. Akhirnya Tuhan, kami mendoakan kami semua yang hadir pada kesempatan ini, semoga kami pun senantiasa memberikan kesehatan yang baik,
perlindungan, tuntunan. Jauhkanlah dari kami segala mara bahaya, terutama segala penyakit dan juga virus corona yang mewabahi dunia kita saat ini. Semoga kepada kami juga ya Tuhan Kau limpahkan berkat dan rahmat sebagaimana yang kami perlukan. Semoga kami bisa bersyukur dan bergembira dalam kehidupan ini, karena walaupun kami kurang sadari, Engkau pun juga selalu hadir dan memberikan berkat-Mu untuk kami, terutama melalui hal-hal yang kadang-kadang kami abaikan dalam hidup ini. Akhirnya Tuhan, kami mohon semoga Engkau menerima arwah sanak saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, terutama keluarga besar dari Bapak Rendi dan Mama Rendi yang sudah Kau panggil menghadap. Tuhan ampunilah segala dosa dan kesalahan mereka. Semoga karena belas kasihan-Mu mereka pun boleh bersuka cita dan bergembira bersama dengan para kudus di dalam kerajaan surga, dan boleh menjadi pendoa bagi Bapak Rendi sekeluarga, juga bagi usaha dan pekerjaan-pekerjaan yang akan terus mereka lakukan di hari-hari mendatang. Akhirnya Tuhan, masih begitu banyak doa yang belum kami ungkapkan, tetapi kami yakin dan percaya Engkau mengetahui itu semua apa yang ada dalam hati kami masing-masing. Karena itu dengan rendah hati kami menyerahkan seluruh doa-doa kami, permohonan dan pujian kami ke dalam tangan, karena kami yakin Engkau pasti mendengarkan dan mengabulkannya. Karena doa-doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita satukan dan sempurnakan doa-doa kita dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Bapa kami Yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita mohon doa Bunda Maria untuk Bapak Rendi, juga untuk keluarganya, untuk usahanya. Salam Maria, Penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kematian. Amin. kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami terus mengucap syukur kepadamu atas rahmat-Mu bagi kami, atas rahmat dan berkat-Mu yang secara khusus Kau berikan kepada saudara kami Bapak Rendi yang berulang tahun di hari Minggu kemarin. Kami terus memohon, jagalah dia ya Tuhan, berikanlah kepadanya kesehatan jiwa dan raga, tuntunlah dia, temanilah dia dalam hidup hari-hari hidupnya selanjutnya, dan juga semoga Engkau menemani dia, menemani keluarganya, menemani usahanya, agar melalui usaha yang dia usahakan ini menghasilkan sesuatu yang berguna, baik untuk keluarganya pun juga untuk sesama. Akhirnya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang luar biasa bagi kami pada malam ini. Semoga kami semakin tahu bersyukur atas segala rahmat yang Kau limpahkan untuk kami. Demi Kristus Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga Tuhan senantiasa melimpahkan berkat dan rahmat-Mu untuk kalian semua. Secara khusus untuk Bapak Rendi, untuk keluarganya, untuk usahanya, serta untuk segala usaha, perjuangan, keluarga, dan hidup saudara-saudari, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Saudara-saudari, dengan ini ibadat syukur kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita diutus. Amin. Bakti 553. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau piara Bunda Allah serta Yesus penebus. Sudilah doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga di tengah mara bahaya. Beri kami harapan, teguhkanlah iman kami, agar jangan tersesat. Bapa Yosef, antar kami ke hadirat Yesusmu, agar kelak berbahagia sertamu selamanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat ulang tahun.